Saat Hani dengan tenang menyaksikan semua itu, ekspresinya bergerak karena terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Raja Api Mulia masih bisa mengumpulkan kekuatan sebanyak itu meskipun terluka parah. Tetapi ketika Master Pasir Liar melihat bahwa naga banjir pasir sedang ditahan, dia tersenyum dan menunjuk ke arahnya. Naga banjir pasir mulai bersinar dengan cahaya kuning dan tiba-tiba tumbuh sebelum melarikan diri dari tangan emas sebagai pasir yang berserakan. Pasir yang tersebar kemudian mengembun menjadi bola, menjebak tangan emas besar di tengahnya. Dia tidak berhenti di situ, dan dengan dingin melirik Raja Api Mulia dan Hanli sebelum diam-diam membentuk dua gerakan mantra. Pasir kuning di kejauhan mulai bergerak dan mengalir ke arah mereka berdua dalam gelombang pasir yang tingginya lebih dari 30 meter. Gelombang pasir kadang-kadang akan mengeluarkan ratapan hantu yang bergema saat mereka melonjak maju. Dia telah mengaktifkan formasi besar di sekitar mereka, menarik bantuan dari formasi mantranya untuk membunuh Raja Api Mulia dan Hanli. Dalam sekejap, Hani melihat Master Pasir Liar menatapnya. Dia segera sampai pada kesimpulan bahwa Master Pasir Liar berencana untuk membunuh dia dan Raja Api Mulia dengan serangan itu. Jika dia terus ragu, dia akan dibunuh bersama Raja Api Mulia setelah formasi mantra mendekat. Hani mengutuk. Dia tidak lagi diam dan mengambil tindakan juga. Dengan lambaian lengan bajunya, beberapa puluh pedang terbang emas terbang keluar dan berputar di sekelilingnya, sebelum berubah menjadi kumpulan besar garis pedang dan menyerang gelombang pasir terdekat. Kemudian dengan tangannya yang lain, dia memanggil cermin ungu kuno dan mulai menuangkan kekuatan sihir ke dalamnya, melepaskan seberkas cahaya ungu untuk menghantam pasir. Kemudian pemandangan aneh terjadi. Cahaya ungu sangat efektif melawan kreasi tipe kabut, tapi itu benar-benar menembus pasir tanpa bekas. Hani mengerutkan kening dan memasang ekspresi waspada. Pedang raksasa yang terkondensasi dari pedang terbangnya membelah gelombang besar pasir, meninggalkan lubang raksasa di dalamnya. Saat Raja Api Mulia diserang oleh beberapa harta sihir, dia melihat Hani bergerak untuk menghancurkan formasi dan bersukacita. Tapi kemudian dia buru-buru meneriakkan peringatan. Hati-hati, pasir jiwa jatuh mengkhususkan diri dalam merusak harta sihir. Merusak harta sihir. Hani tercengang ketika mendengar ini. Tepat saat guratan pedang membelah pasir, angin yin bertiup dari sana, membawa butiran pasir hitam di sekitar guratan pedang besar itu. Kemudian, untayan ki hitam keluar dari setiap butiran pasir, membungkus setiap pedang terbangnya. Segera setelah untayan hitam menyentuh pedang, Hani merasa hubungannya dengan pedang terbang menjadi redup saat untayan indera spiritualnya didorong keluar dengan paksa, menyebabkan dia secara bertahap kehilangan kendali. Kulit Hani menjadi dingin, dan dia menunjuk ke pedang terbangnya mengucapkan bakar. Petir guntur berulang kali terdengar, dan busur petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pedang. Mereka merobek benang hitam itu dan bahkan membuka ruang kosong yang besar di awan pasir. Hani menyipitkan matanya dan menatap dalam-dalam ke awan sebelum memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Di tengah awan, ada massa pasir padat yang mengambang di udara. Tampaknya biasa-biasa saja, tapi itu sangat besar dan bukan sesuatu yang bisa dihancurkan dalam waktu singkat. Selama keraguannya, ekspresinya menjadi cemberut dan sepasang sayap perak muncul di punggungnya. Saat guntur terdengar di sekelilingnya, dia tiba-tiba menghilang dan kabur sejauh lebih dari 30 meter. Sebuah tombak merah kemudian menyapu melewati tempat dia awalnya berdiri. Meskipun dia sekarang berada dalam jarak yang aman, Hani masih merasakan panasnya yang menyengat dan sangat marah dengan serangan itu. Setelah kehilangan serangannya, tombak itu mulai kembali ke awan iblis dalam putaran. Hani mengangkat kepalanya untuk menatap awan iblis dengan dingin, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya biru. Meskipun awan iblis sangat padat, mata roh penglihatan terangnya dapat dengan jelas melihatnya. Pria tua berjubah biru di dalam awan membalas tatapan Hanli dengan ekspresi khawatir. Dia sangat terkejut dengan penggunaan gerakan kilat oleh Hanli. Tanpa kata lain, Hani mengepakkan sayapnya dan menghilang dalam gemuruh guntur. Pria tua berjubah biru itu sekali lagi tercengang melihat ini. Tetapi sebagai seseorang yang telah mengalami banyak pertempuran,
Dia secara refleks menampar kantong penyimpanannya dan melepaskan perisai biru darinya. Dalam sekejap perisai bergerak untuk melindunginya. Cahaya perak melintas dari sisi awan iblis, diikuti oleh penampilan Hanli. Tangannya terkepal dan kilat keemasan berkedip-kedip di sekelilingnya. Dalam serangkaian ledakan gemuruh, lapisan petir emas mengembun di tubuhnya. Kemudian dengan kabur, Hanli sekali lagi menghilang dari pandangan. Kali ini, lelaki tua itu merasakan jantungnya jatuh dan langsung membuka mulutnya, menyemburkan pedang hijau berkilau. Begitu muncul, itu terbang melingkar di sekelilingnya dalam garis hijau untuk melindunginya. Masih merasa tidak nyaman, lelaki tua itu berpikir untuk melepaskan beberapa harta sihir lagi. Tetapi dia tiba-tiba mendengar guntur berdering dari sisinya. Busur petir emas dengan keras melompat sekitar 10 meter di sekitar Hanli. Dengan cemerlang membuatnya terbakar dengan cahaya keemasan, seolah-olah dia adalah dewa petir yang telah turun ke dunia. Awan ki iblis di dekatnya tersapu bersih untuk meninggalkan area kosong seluas lebih dari 30 meter. Memperlihatkan lelaki tua berjubah biru yang sebelumnya tersembunyi di dalamnya. Pria tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia menyadari bahwa keadaan telah berubah menjadi lebih buruk. Tubuhnya segera bersinar dengan cahaya saat dia buru-buru melesat pergi. Tapi karena Hanli telah mengambil resiko mendekati pria tua itu dengan gerakan kilat, dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Hanli berubah menjadi kabur saat dia meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya dan mengangkat tangannya ke udara, melepaskan bola api ungu dan seberkas cahaya keemasan. Ketika lelaki tua itu melihat Hanli bergerak begitu cepat, dia sangat ketakutan. Tidak dapat melakukan hal lain, dia buru-buru mendirikan dinding cahaya biru dari perisainya. Dan bola api ungu meledak saat menabrak dinding cahaya. Dengan suara berderak, api ungu dengan cepat menyebar ke seluruh dinding cahaya. Dengan cepat menutupi dinding dalam lapisan es tebal dan menyegel perisai biru tua di dalamnya. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Apa teknik tirani ini? Kemudian seberkas cahaya keemasan tiba. Dengan retakan, garis emas menghilang begitu menabrak dinding, hanya untuk tiba-tiba di depan lelaki tua itu. Orang tua itu gemetar dan tanpa sadar berusaha untuk bersandar ke samping dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba dia merasakan kejutan mengalir di bahunya, diikuti oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Dia dengan cepat melirik ke sisinya dengan ketakutan, dan menemukan bahwa lengannya telah robek oleh garis emas. Jika dia tidak bereaksi seperti yang dia lakukan, dia takut itu akan menjadi kepalanya. Setelah memotong lengan lelaki tua itu, garis emas itu berputar di udara sebelum menembak ke langit, memperlihatkan bentuk aslinya sebagai pedang emas sepanjang 1 inci. Orang tua itu kemudian berbalik dan melihat sebuah lubang kecil di dinding es. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa pedang emas itu cukup tajam untuk menembus dinding cahaya dan es yang menutupinya tanpa perlawanan sedikit pun. Orang tua itu terkesiap kaget dari apa yang telah terjadi, dan hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Dia dengan cepat menampar jimat ke tubuhnya dan menutup luka dari lengannya yang hilang. Kemudian dia menggertakkan giginya saat dia memelototi Hanli, ingin membalasnya 1000 kali lipat karena memotong anggota tubuhnya. Tapi saat lelaki tua itu menatapnya, Hanli tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak baik, ketika lelaki tua itu melihat ini, dia merasa hatinya jatuh ke dalam jurang yang sedingin es. Dia melihat sekeliling hanya untuk tidak menangkap jejak Hanli, dan dengan cepat meraih kantong penyimpanannya untuk melepaskan harta pelindung. Namun dia terlambat. Orang tua itu mendengar suara yang hampir tidak terdengar dari belakangnya, dan cahaya yang melindungi tubuhnya benar-benar hancur. Diikuti oleh telapak tangan yang tertutup api ungu yang menyembur keluar dari dadanya. Es ungu mengembun di sekitar tubuhnya, dan benar-benar menyegelnya di dalam. Pria tua itu merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya, tetapi dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Membuatnya sangat ketakutan. Setelah itu, Hanli menarik tangannya dari tubuh lelaki tua itu, dan menyelimuti tubuh yang membeku itu dalam jaring petir dengan jentikan santai di lengan bajunya. Petir pecah dan bongkahan es ungu berukuran besar menghujani dari langit.
Kemudian, jiwa baru lahir yang terbungkus dalam cahaya hitam tiba-tiba terbang keluar dari es yang berserakan, mencoba melarikan diri dengan gerakan instan. Namun, Hani sudah siap untuk ini dan meludahkan sambaran petir. Dalam sekejap, jiwa baru lahir terperangkap oleh jaring petir sebelum bisa mengaktifkan gerakan instannya. Hani menyeringai dengan niat dingin dan membentuk gerakan mantra dengan kedua tangannya, memerintahkan jaring emas untuk berkontraksi dan pecah. Kemudian dalam kilatan cahaya keemasan yang dihasilkan, jiwa baru lahir lelaki tua itu telah berubah menjadi ketiadaan. Orang tua itu telah meluncurkan serangan diam-diam ke Hani dengan tombak yang menghanguskan. Tetapi Hani merespon dengan kejam dan memusnahkannya hanya dalam beberapa saat tanpa meninggalkan kesempatan bagi dua lainnya untuk menyelamatkannya. Ketika yang lain melihat bagaimana Hani dengan mudah berurusan dengan sesama kultivator pertengahan jiwa baru lahir, mereka memucat karena terkejut. Master Pasir Liar mengirimkan beberapa transmisi suara setelah melihat ini. Kemudian, dia dan Tuan Angin Surga menarik harta sihir mereka dan sepenuhnya meninggalkan pertempuran. Setelah memasuki awan pasir di belakang mereka, mereka menghilang tanpa jejak. Raja Api Mulia berada dalam kerugian besar karena lukanya yang parah. Tetapi dengan kegigihan tubuh mayat surgawinya, dia dapat menerima serangan harta sihir tanpa cedera sedikit pun. Tapi ketika dia melihat ke arah Hanli, dia memasang ekspresi aneh dan merasa tidak nyaman sebagai hasilnya. Dia tidak bertanya-tanya, apakah dia akan mampu menangani seorang kultivator kelas yang sama dengan begitu mudah. Bahkan jika dia berada dalam kondisi puncaknya di dalam makamnya, atau apakah dia akan mampu dengan bersih menangani jiwa baru lahir mereka juga. Baik itu kemampuan Hani atau harta sihirnya, keduanya menyebabkan Raja Api Mulia memandang mereka dengan gentar. Raja Api Mulia berpikir untuk menanyakan apakah Hani adalah seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Tetapi setelah melihatnya lagi, dia menegaskan kembali bahwa Hanli hanyalah seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan. Pemuda ini memiliki kemampuan besar yang melebihi apa yang disarankan oleh kultivasinya. Ketika Raja Api Mulia memikirkan ini, dia merasakan darahnya menjadi dingin. Untungnya, dia hanya mengirim inkarnasinya untuk menemukan orang ini. Jika tidak, dia mungkin akan menemukan dirinya terbunuh dengan cara yang sama persis dengan pria tua berjubah biru itu. Karena dia tidak dapat merasakan dua inkarnasinya setelah kembali ke pegunungan, dia sampai pada kesimpulan bahwa Hani telah membunuh mereka, dan secara tidak sadar semakin waspada terhadapnya. Pada saat ragu-ragu, dia berpikir untuk berbicara dengan Hanli ketika dia merasakan perubahan yang menakjubkan dalam formasi mantra pasir di sekitar mereka. Gelombang samar pasir kuning telah benar-benar menghilang di kejauhan. Sebaliknya, butiran pasir hitam yang hampir tidak terlihat telah menggantikannya, mirip dengan yang sebelumnya menyerang pedang terbang Hanli. Pasir hitamnya tidak sepadat pasir kuning, tapi mereka bersinar dengan cahaya hitam es dan tersusun di awan pasir dengan penampilan yang aneh. Setelah munculnya butiran pasir hitam, ratapan hantu terdengar dan pasir hitam bergegas menuju Hanli dan Raja Api Mulia di tengah mereka dengan momentum yang sombong. Ekspresi Raja Api Mulia bergetar dan dia buru-buru memanggil Hanli. Tidak bagus. Hantu pasir liar itu melepaskan keseluruhan pasir jiwa jatuhnya ke dalam formasi. Rekan Taois, ini bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh alat sihir biasa. Kita hanya dapat memblokir pasir dengan kultivasi kita sendiri. Namun, kekuatan sihirnya pasti akan tegang karena mengendalikan pasir jiwa jatuh sebanyak ini. Dan tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama. Selama kita menahan beberapa serangan ini, tidak ada lagi yang akan terjadi. Baik dia dan Hanli sekarang berada di kapal yang sama. Dan dia tidak ingin sekutu yang begitu kuat mengalami kecelakaan. Meskipun Hanli berhasil menyebarkan pasir hitam untuk pertama kalinya dengan kilat emasnya, dia tidak yakin Hanli akan mampu memblokir serangan dengan intensitas ini. Saat Hanli melayang di udara, dia bergumam tanpa ekspresi. Pasir jiwa jatuh. Dari padatnya yin-qi yang dimiliki pasir, tampaknya itu adalah harta ajaib yang dimurnikan dengan jiwa. Tidak heran mengapa mereka memiliki kekuatan seperti itu. Ketika Raja Api Mulia melihat bahwa Hanli tidak membuat langkah sedikit pun untuk melindungi dirinya sendiri, dia merasa itu aneh.
Tetapi dia tidak mampu untuk memperhatikan Hani lagi saat pasir hitam mendekat. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan bola api mayat abu-abu seukuran kepalan tangan. Nyala api mengembun menjadi bola api besar dan melindunginya dari pasir yang masuk. Dia hanya bisa mengandalkan api mayat yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun untuk memblokir badai pasir jiwa jatuh yang akan datang. Tak lama kemudian, awan pasir hitam menutupi tubuhnya. Pasir hitam bersinar, dan api mayat abu-abu berkedip-kedip dengan cahaya saat bertabrakan dan sesekali melepaskan ledakan dengan intensitas tinggi. Saat Raja Api Mulia mempersiapkan dirinya, Hani perlahan mundur dari pusat formasi. Sesaat kemudian, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak lebih jauh dan menampar salah satu kantong di pinggangnya dengan alis terangkat. Melepaskan seberkas cahaya hitam, garis hitam berputar di udara sebelum mendarat di depannya untuk mengungkapkan monyet hitam yang tingginya beberapa inci dan menunjukkan ekspresi ketidakpuasan. Itu adalah binatang jiwa menangis yang secara paksa dipanggil oleh Handi. Itu dalam suasana hati yang buruk karena kultivasinya terganggu saat masih menyerap api mayat di dalam penghalang Fajra. Tapi setelah binatang jiwa menangis mengendus udara dan menyapu pandangannya ke seliling, itu mengungkapkan kegembiraan yang tiba-tiba. Tanpa perlu perintah dari Hanli, dia memukul dadanya dan mengeluarkan peluit bernada rendah. Cahaya hitam yang menyilaukan bersinar dari tubuhnya, dan ukurannya bertambah besar, berubah menjadi kera besar setinggi lebih dari 30 meter. Gambar wajah hantu bisa terlihat jelas di punggungnya, dan bergerak di sekitar tubuh binatang jiwa menangis seolah-olah itu hidup. Baik itu Raja Api Mulia yang berusaha sekuat tenaga untuk memblokir pasir, atau dua lainnya yang sedang menunggu kesempatan di awan pasir yang jauh. Mereka semua terkejut saat melihat penampilan menakjubkan dari binatang jiwa menangis. Saat mereka bertanya-tanya mengapa Hani memanggil binatang roh misterius ini, kera besar itu mendengus dan melepaskan awan cahaya kuning dari hidungnya. Awan itu berputar-putar di udara dan menyebar, menyelimuti Hani dan kera di dalamnya. Awan pasir hitam akhirnya tiba di samping mereka dengan gaya sombong dan benar-benar mengelilingi mereka. Kemudian, pasir segera melepaskan masa ki hitam pekat di sekitar awan cahaya kuning. Segera setelah ki hitam dilepaskan, butiran pasir hitam bersinar yang sebelumnya tersembunyi sepenuhnya terungkap dari awan pasir. Ketika kera besar melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum saat dia mengeluarkan seberkas cahaya keemasan dari hidungnya. Sinar cahaya menyapu melewati awan dan menyerap butiran pasir hitam tanpa perlawanan sedikit pun sebelum menembak kembali ke hidung kera besar itu. Kemudian dalam sekejap mata, seberkas cahaya keemasan menyapu awan pasir hitam beberapa kali dan menyebarkannya sepenuhnya. Yin-Ki awan itu diserap oleh cahaya kuning dan tidak mampu mendekati Hani sedikit pun. Sejumlah pasir hitam dan Yin-Ki akhirnya secara bertahap diganti dengan cahaya kuning. Tersembunyi di awan pasir di dekatnya, Master Pasir Liar dan Tuan Angin Surga menyaksikan semua ini terungkap dengan keterkejutan yang tercengang. Pasir jiwa jatuh benar-benar bukan harta biasa. Master Pasir Liar harus diam-diam membunuh banyak kultivator tingkat rendah, menggunakan jiwa asli mereka, sejumlah besar bahan, dan lebih dari 100 tahun upaya keras untuk memperbaikinya sehingga dapat merusak harta sihir lainnya. Setiap kali dia bertemu musuh di masa lalu, dia hanya akan melepaskan pasir jiwa jatuh dan menyebabkan harta lawannya menderita kehilangan kekuatan yang besar. Ini efektif dalam banyak kesempatan. Akhirnya membuatnya mendapatkan gelar agung Master Pasir Liar. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling terkenal dari Taois sesat. Salah satu alasan utama mengapa dia berani memprovokasi kultivator jahat terkenal Raja Api Mulia adalah kepercayaannya pada pasir jiwa jatuh. Tapi sekarang kultivator yang tidak dikenal ini memasuki formasi dan dapat dengan mudah membubarkannya tanpa membahayakan dirinya sendiri atau binatang rohnya. Akibatnya, Master Pasir Liar tidak lagi berani menggunakan pasir jiwa jatuh untuk menyerang mereka dan buru-buru menariknya dengan gerakan mantra. Kemudian dia mulai ragu-ragu tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Pada saat itu, Tuan Angin Surga mengungkapkan penampilan aslinya dengan wajah hitam keriput dan mata kecil berkata, "Saudara Pasir Liar, bukankah kamu memiliki pasir langit kristal biru?"
Gunakan itu untuk berurusan dengan orang itu. Meskipun kita tidak tahu apa kera besar itu, tampaknya itu hanya mampu menahan Yinki dan hantu jiwa. Seharusnya tidak memiliki kekuatan atas harta Taois murni seperti pasir langit kristal biru. Selama kita berhasil membunuh orang ini, kita akan dapat memajukan rencana awal kita. Untuk rencana ini, keduanya telah menghabiskan banyak usaha agar ini berhasil. Mereka tidak mau rencana mereka gagal pada tahap terakhir. Master Pasir Liar menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, "Pasir langit kristal biru adalah sesuatu yang telah kuhabiskan dengan susah payah untuk mendapatkannya. Karena hubungan saya yang mendalam dengan Madame Heavenstone, dia mengizinkan saya untuk meminjamnya. Tetapi saya harus berulang kali bersumpah bahwa saya hanya akan menggunakan harta itu untuk melindungi diri sendiri. Jika sesuatu terjadi, bahkan pada satu butir pun akan sulit untuk dijelaskan. Tetapi kultivator di depan kita memiliki teknik dan harta yang tajam," kata Tuan Angin Surga dengan cemas. "Jika kita tidak menggunakannya, kita tidak akan dapat memblokirnya. Semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia. Jangankan harta lainnya, kita benar-benar harus mendapatkan mutiara mayat surgawi iblis tua. Itu adalah harta kultivasi tubuh yang langka dan sangat penting bagi kita untuk menerobos ke lapisan kultivasi berikutnya." Master Pasir Liar mendengus dan berkata, "Mutiara mayat surgawi itu penting, tetapi begitu juga pasir langit kristal biru. Pasir ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan berulang kali. Setelah sekali pakai, saya tidak akan punya apa-apa lagi. Nyonya Heavenstone mungkin dekat denganku, tapi aku tidak akan bisa mendapatkan kepercayaannya untuk kedua kalinya. Selain itu, kemampuan orang ini dalam tak terukur. Itu mungkin tidak bisa mengalahkannya. Jika dia berhasil menahan serangan itu, maka masalahnya akan menjadi lebih buruk." Tapi, meskipun Tuan Angin Surga merasa bahwa kata-katanya masuk akal, dia masih tidak mau menyerah. Saat dia berpikir untuk membujuknya lebih lanjut, cahaya api tiba-tiba melesat melintasi langit dan terbang melingkar di atas awan sebelum terbang ke tangan Master Pasir Liar. Ini adalah... Master Pasir Liar melihat jimat transmisi suara dengan terkejut dan menenggelamkan indera spiritualnya ke dalamnya tanpa ragu-ragu lagi. Segera wajahnya berubah cemberut dan dia melambaikan tangannya memadamkan jimat. "Ayo pergi," Master Pasir Liar dengan dingin berteriak. "Bahkan pasir langit biru kristal tidak akan bisa melakukan apapun sekarang." Iblis bumi dan iblis angin yang tidak berguna itu dihancurkan oleh tentara mayat di bawah kendali selir bunga giok itu. Dan dia mengirim sejumlah besar mayat roh tingkat tinggi ke arah sini. Akan berbahaya jika kita tinggal di sini lebih lama lagi. Rencana Tuan Angin Surga benar-benar tertahan dan hanya bisa mengikuti tanpa daya. Keduanya buru-buru mengucapkan gerakan mantra dan terbang di samping awan pasir hitam saat berkumpul di langit sebelum lepas landas ke kejauhan. Selama waktu itu, baik Tuan Angin Surga maupun Master Pasir Liar tidak muncul lagi. Saat Hani berdiri di atas bahu kera besar itu, dia menatap ke kejauhan dengan ekspresi dingin. Karena waktunya terbatas, dia akan melepaskan kuali surgawi jika pertempuran tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Mengingat bagaimana kuali menyegel pasir roh orang suci langit tanpa akhir, berurusan dengan awan pasir ini seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi penyebab utama kekhawatiran adalah bahwa kuali surgawi adalah harta karun roh surgawi. Meskipun beberapa kultivator di Laut Bintang tersebar harus mengenalinya, dia tidak mau mengungkapkannya kepada orang lain. Jika seseorang menyadari apa itu, tidak akan ada akhir dari masalah di depannya. Ketika Raja Api Mulia melihat bahwa Master Pasir Liar dan Tuan Angin Surga mundur sepenuhnya, dia merasa sangat lega. Namun, api mayat di tubuhnya tetap menyala saat dia memberi hormat kepada Hanli. Dia berkata, "Kemampuan rekan Taois sangat luas. Anda benar-benar mampu menembus pasir jiwa jatuh. Itu adalah pengalaman yang membuka mata. Saya harus berterima kasih atas kebaikan Anda menyelamatkan hidup saya." Ketika Hani mendengar ini, dia melirik Raja Mayat berusia 10.000 tahun dan memasang ekspresi ketidakpedulian. Kabut pasir dengan cepat mundur, tetapi kondisi Raja Mayat jauh dari baik. Ki spiritual yang dilepaskan dari tubuhnya kurang dari setengah dari keadaan aslinya.
tampaknya menyemburkan api mayatnya untuk memblokir pasir jiwa jatuh saat dia terluka parah datang dengan biaya vitalitas yang besar. Meskipun Raja Api Mulia adalah seorang kultivator yang tidak biasa, dengan luka parah dan kekuatan Hani yang baru-baru ini ditampilkan, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya saat dia semakin waspada. Takut Hani akan berbalik untuk menyerangnya saat dia melemah. Adapun kera besar di bawah Hani, dia berdiri di tempat dengan mata setengah tertutup sejak kabut pasir pergi, seolah-olah menikmati perasaan sejumlah besar pasir hitam di perutnya. Pada saat itu, Hani segera merasakan tatapan permusuhan Raja Api Mulia dan bertemu dengan tatapannya. Kemudian binatang jiwa menangis membuka mulutnya dan mendecakkan lidahnya pada Raja Api Mulia, menatapnya seolah-olah dia adalah sesuatu yang enak. Raja Api Mulia merasakan darahnya menjadi dingin saat melihat ini. Setelah melihat kera dengan mudah menyapu pasir jiwa jatuh dan menyadari betapa menakutkannya itu, dia merasakan rasa takut yang samar. Dia menduga bahwa binatang itu adalah musuh alami dari sifatnya, dan sebagai akibatnya dia mengutuk dalam hati. Ketika Hani memeriksanya, dia merasakan mayat Ki yang ada di penghalang Fajra, dan dari namanya Raja Api Mulia, Hani berhasil mengumpulkan identitasnya. Mayat halus yang disebutkan Jin Yuan sebenarnya adalah Raja Mayat di hadapannya. Tapi setelah dengan paksa menggunakan teknik pengembangan hebat untuk menjernihkan pikirannya, Hani merenungkan tentang berapa waktu yang tersisa sampai segel kunci jiwa mulai berlaku sekali lagi. Kemungkinan teknik rahasia yang masih dimiliki Raja Api Mulia dan kemampuan yang dia ungkapkan dalam karyanya baru-baru ini. Karena dia telah menunjukkan kekuatannya, dia tidak akan lagi bisa menangkapnya lengah. Dan bahkan dengan bantuan binatang jiwa menangis, peluangnya untuk membunuhnya dalam waktu singkat tidak terlalu tinggi. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Hani dengan paksa menahan niat membunuhnya. Tetapi karena dia akhirnya menyelamatkannya secara sepintas, dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Memecah suasana tegang, ekspresi Hani santai, dan dia pelan berkata, "Meskipun unjuk kekuatanku adalah hasil dari tindakan mereka sendiri, aku akhirnya menyelamatkan hidupmu. Bukankah Anda mengatakan Anda akan memberi saya kompensasi? Saya cukup tertarik dengan bagaimana Anda akan melakukan itu." Hani tidak percaya dirinya sebagai pria terhormat yang jujur. Dan dengan serangan balasan Ki yang semakin mendekat setiap hari, dia tidak akan membiarkan Raja Mayat yang terluka parah ini. Raja Api Mulia menjadi santai setelah mendengar ini dan tertawa kecil. "Saya tidak punya banyak hal yang saya bawa, hanya beberapa batu roh dan bahan lainnya. Jika itu tidak sesuai dengan keinginanmu, kita bisa kembali ke kediaman guaku, dan aku pasti akan membayarmu secara penuh." Setelah menatapnya sebentar, Hani dengan tenang berkata, "Tidak perlu terlalu merepotkanmu. Namun saya menyukai mutiara emas Anda. Apakah Anda dapat memberikannya kepada saya?" Ekspresi Raja Api Mulia menjadi cemberut, tetapi setelah dia melihat kera besar itu, dia memaksakan senyum dan berkata, "Maksudmu benda ini?" Kemudian dia membuka mulutnya dan menudahkan mutiara emas. Hani dengan acuh tak acuh mengangguk setelah melihatnya. Benda ini disebut mutiara mayat surgawi. Itu adalah harta karun yang terbentuk setelah Raja Mayat menyempurnakan seni mayat surgawi. Ini bukan sesuatu yang bisa dengan mudah diungkapkan kepada orang lain. Jika saya menebak dengan benar, dua iblis dari Gunung Fangjian kemungkinan besar mengejar benda ini. Raja Api Mulia berkedip, dan kemudian tersenyum sebelum menunjuk mutiara emas di depannya berkata, "Namun mutiara itu tidak lagi berguna bagiku, jadi kamu bisa mengambilnya." Yang mengejutkan Hani, mutiara itu melesat ke arahnya dan dia mengulurkan tangan ke arahnya, menangkapnya di udara dengan munculnya tangan biru besar yang tiba-tiba. "Iblis tua baru saja memberiku mutiara." Hani membungkus mutiara dalam cahaya biru dan memeriksanya dengan mata sipit, menemukan tidak ada yang salah dengan itu. Ketika dia menyebutkan benda ini, dia hanya bermaksud untuk tawar-menawar dan melihat apa yang bisa diberikan Raja Api Mulia kepadanya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuatnya bingung.